Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Oke, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50,07% itu sama dengan 50% plus 2.925 suara. Ini adalah kemenangan warga Jakarta. Kosong 2. Kami menolak. Nggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak mendatangkan. Oke, siap. Itu hak Bapak Wikan. Bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin kami mohon izin ketua. saya lagi bicara. Oke. Izin ketua, kami mundur dari sidang. Terima Ya, kasih. terima kasih Bang. Silakan. Dapat kita simpulkan bahwa KPU dalam melaksanakan proses pilkada tanggal 27 November kemarin penuh dengan banyak kekurangan dan kecurangan. Ini ada yang walk out lah nomor 1, silakan dia walk out. Jalurnya itu adalah ke MK, monggo ke MK, kita buktikan di dalam MK nanti. Karena saya pernah kalah, saya pernah menang, tetapi juga harus sama-sama saling dihargai gitu. Apalagi sudah diputuskan oleh KPU provinsi. Ya saya minta legowo lah, kalau kalah legowo lah ya. Selamat malam pemirsa, pasangan Pramono Rano ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak di Pilgub Jakarta. Raihan suara bahkan di atas 50%. Namun semua masih perlu menunggu apa Pilgub Jakarta selesai dalam satu putaran. Saat ini tim hukum pasangan Ridwan Kamil dan Suswono berteriak menolak hasil rekapitulasi KPU dengan alasan adanya kecurangan dan juga rendahnya partisipasi. Rekapitulasi KPU dipersoalkan apakah Pilgub Jakarta belum final satu putaran. Bersama saya Afia Demir, inilah panggung demokrasi selengkapnya. Untuk membahasnya pemirsa sudah hadir di studio Metro TV. Sebelah kanan saya ada jubir PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam. Malam Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga di sebelahnya Mas Seno ada pakar hukum tata negara Mas Ferry Amsari. Mas Ferry, selamat malam. Malam Mbak Terima Afi. kasih sudah hadir. Dan sebelah kiri saya sudah hadir jubir tim pemenangan Ridho Mustafa Faruk. Mas Mustafa, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi ada pengamat politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Afi. Kita akan bahas bahwa kemudian hari ini sudah resmi ya Mas Mustafa ya masukkan permohonan ke MK. Banyak mungkin yang menanyakan apa iya gitu bukti-buktinya, kemudian apa yang dirasa oleh tim hukum dari Ridwan Kamil dan Suswono untuk menolak hasil rekapitulasi dari KPU. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, pertama kita apresiasi dulu KPU-nya. Kenapa? Karena tidak mudah ya bagi siapapun itu menyelenggarakan pileg, pilpres di tahun yang sama untuk kemudian beberapa bulan kemudian dilaksanakan pilkada yang itu serentak 500 kota kabupaten provinsi se-Indonesia dan ini baru pertama kali. Maka sangat wajar apabila terjadi banyak human error, maka wajar juga terjadi ya mungkin mistake-mistake yang tidak ngirim surat undangan misalnya salah satunya. Dan itu menjadi catatan-catatan kami dalam perjalanan menyaksikan pilkada kali ini, terutama di Jakarta. Ya. Sehingga menurut kami salah satu dampaknya C6 ini tidak tersampaikan kepada masyarakat. Saya sendiri juga merasakan saya harus mengejar-ngejar KPPS untuk dapat surat undangan. Dan di hari H saya nyoblos, itu petugas TPS itu masih megang mungkin segepok surat undangan untuk itu. Dan juga kan sekarang TPS ini daerah itu mana kamu nyoblosnya, di Jaksel. Di Jaksel. TPS itu kan
sebelumnya 300 maksimal sekarang 600. Jadi lebih padat. Dan yang membagikan sebelumnya ini ketua RT yang lebih mengenal warganya sekarang ada di KPPS. Yang itu belum tentu mengenal warga yang ada di sana, seperti itu. Nah, kemudian kenapa menurut kami ini penting C6 ini nggak tersampaikan kepada masyarakat? Oke, ada argumentasi bahwasannya kan nggak pakai C6 bisa nyoblos, ya kan? Tapi gini Mbak, kita harus sadar bahwasannya mayoritas pemilih hari ini tuh banyak juga pemilih pemula. Baru pertama kali nyoblos ya. Jadi dia belum betul-betul paham, dia belum betul-betul memahami bahwasannya ini harus begini, itu harusnya seperti itu dan lain-lain lah. Karena namanya baru pertama kali kan ya. Meskipun mungkin udah ada yang punya pengalaman di pileg dan pilpres sebelumnya. Nah, kemudian juga banyak juga dari masyarakat kita merasa kalau nggak diundang juga nggak datang gitu kan ya. Kondangan kalau nggak diundang kan nggak enak juga datang meskipun yang nikah teman kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita kan juga melihat ada beberapa kecurangan-kecurangan yang terjadi di Jakarta Timur. Itu misalkan salah satu contohnya yang terjadi di Pinangranti dan ini banyak didiskusikan. Buat kami, satu suara curang pun itu jadi penting dan bisa dipertimbangkan di Mahkamah Konstitusi. Karena satu suara masyarakat itu sama berharganya dengan satu suara yang lain. Kita mengandung asas demokrasi, suaranya Bung Ferry, suaranya Mbak Afi, dan suaranya siapapun, yaitu sama nilainya dengan suara yang lain. Maka izinkan kami memperjuangkan suara-suara masyarakat tersebut melalui Mahkamah Konstitusi. Seperti apa kemudian dalil-dalil yang akan dibawakan, mari kita saksikan bersama-sama di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya buka di sini, ini jadi majelis namanya. Oke, baik. Kemudian tapi temuan ngomongin soal kecurangan, tadi sempat disampaikan oleh Mas Mustafa bahwa ya ada human error-nya gitu kan. Ada kemudian keletihan dari penyelenggara mungkin, PPS dan segala macam. Seberapa signifikan bukti yang dimiliki oleh tim hukum dari Ridwan Kamil dan Suswono ini untuk kemudian merubah konstelasi politik, merubah suara, bahkan mungkin masuk putaran kedua? Ya, saya balik lagi mungkin melihat 500 kota, kabupaten, dan provinsi pilkada serentak. Kalau kita lihat datanya, mungkin saya melihat fenomena ya. Ini juga harus kita lihat, ada studinya nanti. Mayoritas pemilih itu turun, angka partisipasinya turun mayoritas ya. Saya juga belum tahu kenapa. Analisis saya pribadi melihat karena mungkin ada keletihan setelah pileg dan pilpres dan juga kemudian informasinya nggak nyampe dan mungkin bosan juga masyarakat dengan adanya agenda politik seperti ini ya. Dan di Jakarta ini kan turunnya jauh, dulu 78% ya. Di 2017, sekarang sekitar 50-an persen, 57-58% ya. Artinya apa? Ini yang menggunakan suara ini kan sedikit banget. Habis itu kita temukan undangannya ternyata nggak nyampe. Ini kan kausalitasnya bisa jadi nyambung. Dikit yang datang karena undangannya nggak nyampe. Kan sesimpel itu. Dan ini maksudnya arah mempengaruhi suara dari Ridwan Kamil Suswono gitu? Bisa jadi. Undangan nyampe belum tentu yang dapat undangan juga belum tentu milih paslon 1, bisa jadi juga pilihan 2 dan 3 kan? Yang kita perjuangkan kan hak suara masyarakat, bukan suara pilihannya. Hanya pemilih Ridho. Kan kita juga nggak pernah tahu siapa aja yang memilih Ridho. Dan juga kita jangan lupa di rekapitulasi kemarin bukan hanya paslon Ridho yang menolak ya, juga ada paslon nomor 2 Makun juga itu menolak. Artinya ada pihak-pihak lain yang juga turut serta menolak menerima rekapitulasi kemarin dari KPU. Oke, baik, Mas Yano, saya minta tanggapannya. Kemudian ini suka atau tidak, arahannya juga kan bahwa KPU sudah menyatakan suara tertinggi pemenangnya, suara paling banyaknya adalah Mas Pramono dan Rano. Arahnya jangan-jangan ada isu kecurangan, kemudian juga ada partisipasi yang berkurang. Mau nggak mau arah tembaknya juga ke paslon nomor urut 3 nih, Mas Pram dan Rano. Bagaimana tanggapan Mas Yano? Ya, pertama, hasil yang diumumkan oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang itu konsisten dengan hitungan C1 yang dimiliki oleh kami beserta seluruh warga Jakarta yang mengawal, termasuk dari lembaga-lembaga independen yang mengawal pasca coblosan. Angkanya konsisten di angka 50,07%, sehingga tidak mengejutkan kalau kemudian kemarin kesimpulannya Jakarta pilkadanya 1 putaran. Nah, dalam konteks persoalan itu saya kira itu clear dan final. Tapi yang dipersoalkan teman-teman Ridho kan kayaknya bukan di masalah hasil kemarin, tetapi pada bagaimana prosesnya berlangsung, termasuk soal partisipasi pemilih. Nah, izinkan saya berbicara dari sudut pandang yang lebih besar, Mbak Afi. Kalau soal partisipasi pemilih, kan kita pilkada ini serentak, tidak hanya di Jakarta. Ada pilkada di daerah-daerah lain. Dan kalau kita melihat data, di daerah lain juga sama kok, rendah kok. Di Jawa Timur rendah, di Jawa Tengah rendah, di Sumatera Utara bahkan lebih rendah dari Jakarta, di Medan, di Padang.
apakah dengan basis logika yang sama itu berarti kami harus mempersoalkan semua pilkada yang mana pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang? Kan tidak juga. Bagaimana mungkin logika itu nanti kalau dilakukan secara konsisten di Jakarta, otomatis efeknya adalah daerah-daerah lain juga harus dipersoalkan soal partisipasi pemilih ini. Nah, tetapi kan kalau itu terjadi maka artinya pemerintah saat ini gagal menyelenggarakan pilkada serentak karena partisipasi pemilihnya relatif rendah berdasarkan logika teman-teman pasangan Ridho. Nah, artinya kalau memang itu yang mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap MK nanti menjadi forum yang konstitusional, memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan menjadi forum politik. Kita ingin pemerintahan besok segera bekerja, segera tidak terganggu dengan persoalan efek-efek pemilu, lalu kita bisa melihat bagaimana nanti perkembangannya dan bisa mengawal secara kritis dengan baik. Itu yang kita harapkan hari ini. Kalau partisipasi ada penyelenggara, bagian dari tanggung jawab dari KPU juga gitu kan. Tapi kalau kemudian soal kecurangan, ada loh tadi disampaikan ada yang ditemukan bukti-bukti kecurangan. Memang belum dijabarkan ya, kita masih nunggu prosesnya MK, nggak digelar di forum pada malam hari ini. Tapi tanggapannya kalau kecurangan ini? Ya, ini sebenarnya tuduhan yang agak salah sasaran menurut saya. Karena kalau bicara komposisi politik, kami ini hanya satu parpol di Senayan, PDI Perjuangan, dengan beberapa partai politik rekan sahabat, bekerja dengan masyarakat, menghadapi kekuatan politik yang sangat besar, di-endorse oleh artis-artis ibu kota, di-endorse oleh kekuatan kekuasaan, oleh mantan presiden Pak Jokowi namanya. Bagaimana mungkin kekuatan politik yang minimalis seperti punya kami mau melakukan kecurangan terstruktur? Lah kalau dibawa ke MK itu kan artinya pasti terstruktur, sistematis, masif. Karena kalau bicara perselisihan suara, ini gapnya sudah terlalu jauh, 9-10%. Kecuali kalau itu 1-2% masih bisa dibahas di MK. Artinya sangkaannya adalah kami melakukan kecurangan yang terstruktur. Loh, bagaimana mungkin kita nggak punya perangkat kekuasaan kok? Kita nggak di-endorse oleh kekuatan kekuasaan, mau melakukan kecurangannya bagaimana? Kecuali ini dilakukan oleh kekuatan yang kekuatan politiknya berlebih lah. Kita ini kekuatannya minimalis, hanya disokong oleh kekuatan warga Jakarta. Ya memang ada mantan-mantan gubernur yang mendukung kami, tetapi tidak punya akses terhadap kekuasaan yang besar. Jadi salah sasaran kalau kemudian nudingnya kecurangan ke paslon nomor 3. Kalau ada kecurangan, mungkin orang lain, tapi kami tidak. Tapi siapa sih Mas Mustafa yang dianggap melakukan kecurangan dengan bukti yang dimiliki? Ya, gini ya, politik itu kan bukan matematika, ya. Nggak 1+1 sama dengan 2 gitu. Dan dalam konteks kali ini saya rasa Mas Seno mengecilkan PDI kayak gitu. Karena buat kami ya PDI juga partai yang besar, partai yang sudah berkuasa 10 tahun. Masa sih nggak tahu bagaimana caranya menggunakan kekuasaan-kekuasaan untuk keperluannya partainya gitu ya. Walaupun ya lagi-lagi kan tadi saya juga sudah sampaikan yang jadi materi dari perjuangan yang akan kita lakukan di Mahkamah Konstitusi ini bukan semata-mata menuding ini, menuding itu. Tapi ini loh ternyata pilkada kali ini ada masalah A, B, C, D dan segala macamnya. Kita buktikan di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan kalau kita berbicara ini harus yang besar, yang curang dan lain-lain, saya rasa itu kan landasannya asumsi ya. Kita nggak bisa lah berlandasan dengan asumsi seperti itu. Yang berkuasa, yang besar bisa melakukan kecurangan, yang kecil tidak. Anda tidak setuju dengan argumentasi dan asumsi itu? Dan yang dikejar kan sebenarnya, yang dikejar itu kan bukan masalah gap dari 39 sekian persen dengan 50,7%. Yang dikejar itu adalah 0,7%-nya itu, gitu kan. Jadi masuk sebenarnya ketika mau dihitung ulang di MK dan lain-lain, itu kan masih masuk dengan ketentuan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya minta tanggapan Mas Ferry. Kalau kemudian ini bisa, menurut Mas Ferry kuat nggak sih argumentasi dari kedua belah pihak ini? Yang mana yang kemudian lebih akan diterima sebagai basis untuk permohonan di MK nanti? Ya, pertama kalau bicara hak, tentu saja ini hak yang merasa dikalahkan untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Tidak ada masalah soal itu. Tetapi kalau dilihat logika praktik di MK dan hukum acara MK memang akan kerepotan sendiri ya menjelaskan argumentasi soal kecurangan. Karena begini, di data penelitian kami terdeteksi bahwa yang menggunakan alat-alat kekuasaan itu adalah pihak yang sedang mengajukan perkara. Contoh misalnya menjelang hari H itu Menteri Dalam Negeri melalui PJ Gubernur yang ditunjuk oleh mantan presiden sebelumnya mengangkat camat baru 12 kecamatan.
Nah, 12 kecamatan ini kalau dikaitkan dengan daftar pemilih tetap yang mereka kelola, angkanya itu cukup besar, 1,5 juta. Ya. Padahal memindahkan camat 6 bulan sebelum hari pemilu itu dilarang oleh ketentuan undang-undang. Maka apa motif pemindahan ini? Sehingga saya agak ragu ini akan malah menjadi argumentasi lawan ya di Mahkamah Konstitusi bahwa Andalah yang menggunakan alat kekuasaan. Dan di titik tertentu memang argumentasi masih bias. Saya dengar ada argumentasi akan menggabungkan suara sah dan tidak sah, dan itu kemudian menjadi argumentasi itu pasti totally wrong ya. Di Mahkamah Konstitusi itu akan dipermalukan menurut saya, karena Mahkamah Konstitusi sudah terang menerang soal angka tersebut. Jadi jangan-jangan malah mengajukan itu nanti di mahkamah akan blunder sendiri. Tetapi saya tidak tahu ya, karena kan paman masih ada ya. Karena Pak Presiden Joko Widodo kan sudah mengatakan saya RK begitu ya. Nah, ini korelasinya akankah ke sana? Akankah itu jadi bahan untuk pihak lain untuk menjelaskan apa yang terjadi? Memang agak rumit di titik itu, tapi sekali lagi ini hak. Oke, baik. Masih satu kali ini hak, kita hormati hak yang kemudian ditempuh oleh paslon mengajukan. Masa yang kalah tidak boleh kecewakan. Tapi kan kemudian demokrasi itu kalah dan menang harusnya bisa diterima oleh semua pihak. Lalu ada juga yang mengaitkan apakah masa depan Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran ini berkaitan dengan makan malam antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, Mas Adi, saya minta jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Iya, baik, bisa kami lanjutkan. Mas Adi, tadi menyambung pertanyaan saya sebelum kita jeda. Nasib Jakarta ke depan, final 1 putaran atau masuk 2 putaran ini benarkah gitu? Berkaitan dengan hasil diskusi dalam sebuah makan malam antara Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi? Ya, saya kira secara prinsip Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran itu harus konstitusional, bukan hanya karena misalnya ada makan malam antara mantan presiden dengan presiden definitif. Itu tentu tidak bagus kita diskusikan, tapi bahwa pertemuan presiden dan mantan presiden menunya banyak. Mungkin terkait kenapa dipecat dari PDIP, mungkin dari tempat lain setelah PDIP tak lagi menjadi bagian di dalamnya. Mungkin juga bicara tentang soal bagaimana Kimplas di banyak tempat menang, tapi di Jakarta ini yang dijadikan sebagai lokomotif dan instrumen kekuasaan secara umum kok kalah. Mungkin juga bicara tentang apakah masih mungkin di Jakarta itu ada celah bagaimana pilkadanya itu masih 2 putaran. Jadi politisi itu apa aja bisa dibicarakan. The politics of the small thing. Jadi bicara politik itu tidak harus dalam mimbar-mimbar besar ataupun di forum-forum terbuka. Ketemu 1-2 orang, sayur lodeh, nasi goreng, sambalnya sambal lado, itu bisa apapun dibicarakan. Tapi saya cukup meyakini bahwa pembicaraan antara presiden dan mantan presiden ini bicara hal-hal yang sifatnya happening yang terjadi hari ini. Yaitu pasti salah satunya terkait dengan Pilkada Jakarta. Yang ingin saya katakan adalah hasil pengumuman resmi dari KPU sudah menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta itu sudah mendapatkan 50,07 untuk paslon nomor 3. Itu tidak bisa dibantah dan per hari ini sebenarnya belum final karena sedang menunggu apakah di Mahkamah Konstitusi sengketa yang akan diajukan oleh paslon 1 itu diterima ataupun tidak. Kalau tidak ada sengketa PHP namanya, penghitungan hasil perselisihan terkait dengan pilkada di Jakarta, saya kira setelah 3 hari itu KPU Jakarta akan menetapkan, kan belum ditetapkan, belum ditetapkan, akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi di situ konteksnya. Cuman kalau kita meneliti secara detail soal sengketa di pilkada ataupun di pilpres dan pileg, yang dikuliti itu adalah sengketa hasil, bukan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Misalnya kalau tuduhan KPU tidak profesional, kemudian dia menyebabkan misalnya angka partisipasi tidak rendah, tidak maksimal dan jadinya rendah, ini kan sifatnya kualitatif. Dan itu biasanya MK itu menolak. Seperti halnya kemarin sengketa pilpres yang dilakukan oleh kubu Ganjar dan Anies Baswedan. Kalaupun toh ada tuduhan terkait dengan TSM, terstruktur, sistematis, itu tidak bisa. Jadi fokus dari MK itu berapa sih selisih antara paslon 1, 2, dan 3, dan itu yang akan disidangkan. Jadi dalam konteks itu saya kira memang sudah bisa dibaca
kira-kira bukti apa yang kira-kira akan diterima oleh MK nantinya ataupun tidak. Ataupun yang kedua, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pilkada kan 2016 yang pasal 158 kan jelas tuh untuk penduduk yang jumlahnya 6 sampai 12 juta. Jadi selisihnya itu yang maksimal 1% dari total suara sah. Dan itu fix dan definitif. Oleh karena itu tentu saya tidak mau berkesimpulan apakah argumen dari 01 itu adalah mudah dipatahkan atau tidak. Tapi per hari ini memang argumennya tidak terlampau solid. Misalnya ingin mempersoalkan soal KPU yang dinilai ya tidak profesional terkait dengan misalnya ini menarik. Kalau betul misalnya di Kebayoran Lama ada rekomendasi dari Panwascam yang sudah disampaikan kepada Bawaslu untuk PSU di sejumlah DTPS dan tidak dilakukan, mungkin itu bisa menjadi temuan. Karena klaim dari kubu nomor 1, Panwascam setempat menemukan sejumlah kejanggalan dan kecurangan, ada TPS-TPS yang perlu diulang. Dan rekom Panwascam itu disampaikan ke Bawaslu dan Bawaslu tidak melakukan. Itu menarik. Dan di tempat-tempat yang lain katanya itu ada misalnya soal mobilisasi bansos, kemudian yang lain-lain. Itu pada akhirnya yang bisa menentukan adalah sejauh mana argumen dan bukti-bukti yang disampaikan oleh kawan-kawan nomor 1 ke MK itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan lagi selesai di warung makan. Jadi bukan, meskipun katanya there's no free lunch di dalam politik, mungkin hari ini juga there's no free dinner gitu. Bagi saya terlampau beresiko kalau kemudian segala apapun itu harus Bisa diselesaikan diatur-atur. di panggung belakang. Ini Jakarta, bukan di tempat-tempat yang lain yang penuh dengan remang-remang dan gelap gulita. Jakarta itu adalah epicentrum yang saya kira semua orang 24 jam itu melotot melihat yang jadi. Tapi soal tingkat partisipasi yang rendah, saya punya argumen yang agak sedikit ilmiah. Ini soal terkait dengan voting behavior, perilaku pemilih. Jadi kalau kita asumsikan orang Jakarta itu adalah pemilih rasional, argumennya begini. Orang rasional menganggap pemilu dan seperti pilkada itu seperti public good, barang publik. Jadi siapapun yang jadi gubernur, itu akan menjadi gubernur bagi siapapun, baik yang datang ke TPS ataupun yang tidak datang ke TPS. Itulah yang kemudian membawa cacat bawaan yang disebut dengan the problem of collective action. Jadi saya tidur aja, Pi. Gubernurnya pasti kepilih lah. Pasti gitu, kan? Gubernurnya itu adalah gubernur yang juga orang yang datang ke TPS. Jadi nggak perlu saya datang ke TPS hujan-hujanan, antri 4 jam. Jadi kalaupun toh rendah tingkat partisipasi, belum tentu ada kaitannya hal-hal dengan tingkat tindakan yang dinilai tidak emosional. Mungkin bagi orang Jakarta ini kayaknya nggak penting banget deh pilkada. Atau kurang greget kali, mungkin paslonnya juga. Pertama kurang greget atau nggak penting banget. Karena siapapun gubernurnya kok kayaknya soal banjir, tentang macet, nggak jelas-jelas juga. Nggak selesai-selesai, baik. Jadi kayak gitu saja bisa menjelaskan kenapa Saya minta misalnya tanggapan Mas Mustafa, kalau kemudian tadi ada argumentasi dan analisa dari sisi politik dari Mas Adi gitu, bahwa mungkin gugatannya bisa dikatakan perlu bukti yang amat kuat untuk membuktikan soal partisipasi pemilih, kemudian soal kecurangan. Bagaimana dari tim Anda? Bahwa tetap bersikukuh akan bisa membuktikan atau bahkan bisa merubah situasi? Ya bersikukuh membuktikan, bisa membuktikan dan tidak bisa membuktikan kan itu akan terjadi dan akan terlihat di Mahkamah Konstitusi ya. Saya pun tidak dalam kapasitas untuk menilai ini pasti diterima dan tidak bisa diterima. Ya, maksudnya bukti-bukti dan argumentasi yang dimiliki. Ya, makanya tadi kan kita balik lagi membicarakan mengenai apa surat undangan, profesionalisme dan lain-lain. Itu kan satu hal. Ya, itu satu hal. Dan hal ini yang jadi selalu didiskusikan terus-menerus gitu kan. Karena ini juga menarik untuk dibicarakan karena mungkin belum pernah dibicarakan sebelumnya menjadi materi menjadi materi permohonan yang dibawa di di MK itu satu. Kedua ya kan kita juga tadi saya menyebutkan ada bahkan tadi di Kebayoran, ada tadi di mana di Jakarta Timur dan lain-lain ada beberapa rekomendasi PSU yang itu ternyata tidak dilakukan untuk PSU-nya gitu. Bahkan ya prosesnya juga belum selesai sampai sekarang gitu karena di Bawaslu itu belum selesai. Nah, yang ini itu menurut kami masih bisa untuk dihitung apabila kita menilai MK sebagai mahkamah yang untuk melakukan penghitungan lagi berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan seperti itu ya. Permohonan ini targetnya ke MK apa sih? Apa sih target dari tim kuasa hukumnya Ridho ini apa sih? Targetnya 2 putaran. Targetnya tetap 2 putaran. Anda yakin bisa terjadi? Ya, 2 putaran? Harus yakin. Oke. Kalau kemudian harus yakin, Mas Ferry saya minta tanggapan Anda. Apakah ada celah memang pilkada di DKI, kalau Selo udah bilang menang gitu ya, Mas Adi juga ya, ini udah kelihatan unggulnya siapa. Tapi apakah ada celah memang dari sisi konstitusi dan semua proses hukum yang berjalan ini? Saya perlu jelaskan konsep kepemiluan dulu ya. Bahwa di pemilu,
voter turnout itu orang datang untuk melakukan pemilihan, tinggi rendahnya tidak mempengaruhi soal cerita curang atau tidaknya proses penyelenggaraan pemilu. Orang bisa saja seperti kata Mas Adi tidak mau datang karena tidak mau menggunakan hak pilihnya dan tidak mengusahakan untuk dia datang ke TPS. Ya. Nah, di titik itu perlu dilihat bangunan argumentasi yang diajukan oleh teman-teman Ridho ya, Mas Mustafa. Apakah kemudian menjelaskan bahwa C6 yang tidak diterima itu mempertegas bahwa telah terjadi kecurangan secara administrasi, atau di dalam rumus kepemiluan ada vote dilution ya, ada cara-cara tertentu untuk membuat suara itu tidak dipergunakan. Nah, saya tidak melihat itu karena tidak bisa dijelaskan yang tidak datang, yang tidak mau datang, atau yang tidak menggunakan itu berkaitan dengan rencana atau sesuatu yang dibuat penyelenggara agar orang kehilangan hak pilih dan orang lain kalah gitu ya. Bagaimana membuktikan itu? Nah, makanya itu sulit dibuktikan. Nah, di Mahkamah Konstitusi argumentasi yang paling menarik yang disampaikan oleh Mas Adi tadi bahwa ada perintah atau rekomendasi untuk PSU tetapi tidak dijalankan oleh penyelenggara lain. Nah, itu pun memang sangat menarik, tetapi harus dihitung apakah itu akan melewati batas berubahnya suara. MK tidak akan membahas soal penghitungan suara dalam perselisihan hasil pemilu ini kalau tidak akan mengubah hasil. Jadi suara yang targetnya kan ada yang bermasalah begitu ya, tetapi angka suara itu tidak akan kemana-mana signifikan untuk mengubah hasil. Daripada buang-buang waktu kata MK, sebelum masuk ke sidang pembuktian MK sudah mutus tuh. Saya dan teman-teman sudah merasakan, Mas Adi juga merasakan 2020 seratusan lebih perkara diputus dalam proses dismissal. Ini tidak jelas, tidak kuat argumentasinya, Anda selesai. Celah 2 putarannya kan harus ada signifikan mengubah suara. Saya agak khawatir dengan isu soal 2 putaran itu. Kalau itu dibaca MK, bahwa pihak yang kalah hanya ingin mengejar 2 putaran, agar ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan, di titik itu malah argumentasi 2 putaran menjadi argumentasi kecurangan. Dia tidak bisa. Kalau saya begini, Mas Adi, mohon maaf kalau nyari tahan dulu ya kan. Kalau kemudian jadi jangan sampai kemudian akan backfire argumentasi targetnya adalah membawa Pilkada Jakarta ini menjadi 2 putaran. Itu malah jadi ada tendensi ke arah sana. MK kan sudah juga mengingatkan bahwa pihak-pihak yang maju ke MK harus konsisten dengan dalil. Kalau satu ya satu, jangan semua masalah dibawa ke MK. Baik. Mas Adi, saya potong dulu, mohon maaf, kita harus jeda dan tanggapan Mas Adi kita dengar usai jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya baik Pak Pemirsa, kita lanjutkan. Mas Adi, maaf tadi saya potong, apa argumentasi atau pernyataannya mau menimpali untuk menambahkan tadi statement dari Mas Ferry? Oh iya, kan kita selalu ingat apa yang disampaikan oleh Hakim MK beberapa waktu yang lalu terkait dengan sengketa Pilpres. Jangan pernah jadikan MK itu seperti keranjang sampah. Jadi jangan semua persoalan pilkada itu harus dibawa ke MK. Jadi memang harus fokus pada PHP pilkada namanya. Jadi kalau ada penghitungan yang terkait dengan selisih, itu yang kemudian harus difokuskan. Saya tertarik misalnya ketika kubu Ridho itu mengatakan bahwa ada rekomendasi Panwascam terkait dengan sejumlah TPS yang perlu pemungutan suara ulang, disampaikan ke Bawaslu dan tidak ditindaklanjuti. Menurut saya itu adalah bukti-bukti yang kalau dipertebal akan menjadi menarik sebagai bentuk gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Terkait juga misalnya di Pinang Ranti, kertas suara yang sudah dicoblos yang dinilai menguntungkan dan merugikan pihak yang lain. Itu adalah hal-hal yang selama ini memang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang sifatnya substantif, kualitatif, soal bagaimana kinerja KPU, kemudian Bawaslu, itu sudah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi masukan argumentasi partisipasi pemilih yang menurun itu nggak kuat? Agak rumit cara menjelaskannya, karena memang Mahkamah Konstitusi itu sudah punya payung hukumnya. Sebelum 2014 memang Mahkamah Konstitusi itu mengadili hal-hal yang sifatnya kualitatif, dicek kira-kira siapa yang dinilai berkontribusi melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Tapi praktis setelah itu 2015 sampai hari ini MK totally hanya mengadili terkait dengan selisih
sengketa suara. Oleh karena itu, poin ini boleh nak sebelum nanti pindah. sebelum itu, makanya saya berharap betul ini kubu nomor 1 nih, Bro Mustafa, kalau bisa membuktikan hal-hal yang di luar sifatnya selisih suara dan itu menjadi bukti baru diangkat di MK, itu saya kira luar Akan biasa. menarik ya? Karena Baik. akan menjadi novum-novum selanjutnya bahwa hal-hal yang sifatnya kualitatif, baik pilpres ataupun pilkada, Baik. itu juga akan bisa menjadi temuan-temuan yang pasti akan menarik di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Ya. Heri sebelum saya ke Mas Seno. Kalau boleh menolong tim Ridho ya. Argumentasi soal C6 ini jangan-jangan bisa membunuh tim sendiri gitu ya. Karena begini, begitu didalilkan begitu timbul pertanyaan hakim yang perlu dijawab. Dari mana datanya bisa menjelaskan orang yang juga tidak dapat C6 tapi pergi memilih? Berapa banyak mereka? Kenapa mereka pergi memilih? Kenapa berbeda dengan dalil Anda kan? Karena mereka sendiri juga mungkin tidak diundang tetapi datang. Tapi berapa jumlahnya? Tidak diketahui. Jadi jangan-jangan jumlah ini jauh lebih signifikan daripada orang yang tidak diundang, tidak datang gitu ya. Jadi itu akan jauh lebih rumit untuk dijelaskan di Mahkamah Masih ada Konstitusi. ruang untuk perbaikan permohonan nggak sih Mas Ferry? Masih ada, setelah didaftarkan 3 hari Masih ada perbaikan. 3 hari. Ya. Oke. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba berpindah haluan, tiba-tiba dapat hidayah setelah penjelasan Mas Adi ya, berubah, orang akan mempertanyakan kok berubah. Kemudian inkonsisten. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Seno bahwa tadi Mas Mustafa sempat menyatakan bahwa nanti dulu yang menolak dari hasil rekapitulasi KPU bukan cuma 01 aja, 02 pun merasa menolak dan tidak ingin tanda tangan. Bagaimana Mas Seno? Tapi kalau kita mau mengacu pada peraturan undang-undang, penolakan itu kan tidak otomatis membatalkan penetapan rekapitulasi. Sehingga kami menghormati secara hak konstitusional, hak politik, orang boleh walk out, orang boleh menolak, bahkan datang ke Mahkamah Konstitusi pun tidak ada yang salah dari soal itu. Tapi poinnya kan sederhana Mbak sebenarnya. Jakarta ini adalah kota yang tadi Mas Adi bilang epicentrum kritisisme publik ini ada di sini. Dan kalau kita mau melihat kemenangan Mas Pram ini bukan sesuatu yang di luar nalar kok. Kita kalau membicarakan tentang proses pilkada Jakarta, kenaikannya kan jelas. Ada tren kenaikan di sana. Oke, memang starting dari 0,1, tetapi kenaikannya bisa direkam oleh publik melalui berbagai lembaga survei. Mendekati hari H pun lembaga quick count, lembaga penghitungan, lembaga apapun namanya, yang berpacu pada keilmiahan cara berpikir mengatakan bahwa kemenangannya 1 putaran. Mayoritas mengatakan seperti itu. Dan kalau bicara di provinsi lain, katakan ini bukan Jakarta ya, ini gapnya kan tinggi, selesai sudah nggak ada perdebatan. Hanya soalnya kan ada urusan 2 putaran dan 1 putaran, maka kita berdiskusi di sini. Maka saya berpikir satu hal saja, pilkada ini urusan rakyat bukan hajatan elit. Nah, kita sudah melihat warga masyarakat Jakarta berbicara dan bersuara memberikan hak suaranya. Mari kita menghormati itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hormatilah Mahkamah Konstitusi besok sebagai forum konstitusional, bukan forum politik. Kita mengharapkan tidak ada deal-deal belakang layar di sana, tidak ada lobby-lobby elit, tetapi memang murni untuk bicara tentang menggunakan hak konstitusi. Itu sikap kami. Oke, baik. Ketika semua pihak punya hak yang akan digunakan, termasuk juga mengajukan permohonan ke MK, apa baik buruknya dampak bagi penyelenggara, pemilih maupun para paslon jika ternyata masuk Pilkada DKI di putaran kedua? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, jika memang belum ditetapkan masih ada kemungkinan kalau kemudian ternyata permohonan diterima dan masuk putaran kedua. Sejauh apa kalkulasi politik dari kubu Ridho sendiri, Mas Mustafa? Ya, begini, semangat kita mengajukan ke MK itu kan sebenarnya di luar putaran kedua ya. Kita melihat ada tadi kecurangan-kecurangan, kita juga melihat tadi ada keteledoran lah yang terjadi oleh KPU, dan ini kami nilai seharusnya bisa diberikan penilaian lagi oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pilkada kali ini ya. Kemudian begini, kita kan mengikuti saja apapun yang menjadi hak-hak konstitusional bagi paslon. Kita melakukan pengajuan ke DKPP, kita lakukan. Kita melakukan pengajuan ke Bawaslu, kita lakukan. Dan kemudian ada nih jalan melalui Mahkamah Konstitusi. Apa sih salahnya kita coba juga melalui jalan itu? Karena buat kami, ketika pun masuk 2 putaran kan PR-nya juga sebenarnya banyak. Ya. Yakin menang nggak sih Ridho masuk 2 putaran gitu misalnya? Yakin menang? Ya kalau misalkan kita bisa melakukan kampanye lagi, kita harus evaluasi besar-besaran, kita harus geraknya dipelajari lagi, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki.
Dan dengan modal dari situ harusnya kita bisa melakukan perbaikan lah gitu. Dan satu lagi, angka partisipasinya ini harus jadi PR kita semua untuk dinaikkan. Ya. Karena kan tadi berarti kan ada 42% masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya. 42% ini bisa lari ke suaranya Mas Pram sebenarnya, bisa lari ke suaranya Darmakun misalnya, tapi kan bisa juga lari ke suaranya Ridwan Kamil Suswono. Yang ini kan kita ingin tingkatkan angka partisipasinya gitu ya, sehingga nanti tinggal kita lihat milihnya kemana gitu. Kemana, seperti itu. Kalau masuk 2 putaran yakin parpolnya koalisinya masih solid? Insya Allah. Soalnya kan ada komentar juga bahwa ya gimana barang yang mau dijual gak laku, itu kan udah loh gimana ya kan, bahkan PKS juga sempat mengatakan ya memang penokohannya aja yang kurang kuat gitu. Ada komentar-komentar seperti itu loh dari paslon pendukung Ridho. Itu menarik ya ketika kita berbicara tentang penokohan yang gak kuat ya, karena kan sebenarnya oke, Pak Ridwan Kamil itu cukup masih dikenal di masyarakat ya. Pak Suswono kan bagaimanapun sebenarnya tidak terlalu akrab didengar oleh warga Jakarta. Makanya ini kan sebenarnya menjadi PR buat kita benar-benar untuk menonjolkan Pak Suswono. Ya. Beda misalkan kalau Mas Pram ya, segimanapun beliau itu seskap dan berkali-kali juga muncul di televisi dan lain-lain, dan ya Bang Rano ya muncul di televisi dari tahun berapa ya? Tahun segitulah. Tapi itu dibahas nanti kalau masuk putaran kedua ya. Kita lihat nanti. Oke, Mas Heno ada closing statement? Saya masih nggak mengerti dan mencoba memahami korelasinya antara partisipasi pemilih rendah dan kemudian upaya untuk memaksakan ini agar diterima oleh MK dan dipaksakan 2 putaran. Nggak usah bicara dulu tentang asumsi nanti sebenarnya kalau 42% suara itu nyoblos lari kemana, nggak usah. Tapi kalau itu saja bangunan logika argumentasinya, maka saya harus bilang nih ke Bu Kofifa, saya harus bilang ke Pak Lutfi, saya harus bilang nih kepada bukan Bu Airin, kepada Pak Andra Soni dan kepada Mas Bobi. Mas, Bu, ini jangan-jangan Anda itu hasil dari KPU yang tidak profesional karena partisipasi pemilihnya rendah berdasarkan argumentasi dari teman-teman tim Ridho. Saya harus bilang ke mereka karena partisipasi pemilihnya rendah, referensi baru. Apakah begitu? Nah, itu saya masih nggak paham. Nah, kalau buat saya sudahlah, apapun itu warga masyarakat Jakarta sudah bersuara. Mari kita fokus saja bagaimana kita bekerja, Jakarta menyala, program-program Mas Pram biar berjalan, dan teman-teman Ridho kita berharap betul memberikan ridhonya untuk melihat Jakarta menyala. Itu kalau saya. Mas Adi, kalkulasi politiknya, kalau kemudian ternyata masuk 2 putaran, kita kan masih belum tahu nih. Kalau saya begini sebenarnya, Vi, bahwa saya berharap betul sebenarnya kalau tiba-tiba misalnya MK nanti mengabulkan terkait dengan angka partisipasi yang rendah. Dan KPU Jakarta disalahkan dalam konteks ini. Itu artinya ada novum baru dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi. Dan itu bisa dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Udah ada contohnya, bahwa tingkat partisipasi ya? itu bisa mengkambing hitamkan penyelenggara. Itu menurut saya masuk akal. Nah, kalau putaran kedua justru menurut saya menarik. Karena Kim Plus ini akan melipat gandakan semua kekuatan politiknya. Jadi yang daerah-daerah yang 544 yang selama ini ada pilkada bisa itu geser fokus semua ke DKI gitu ya, untuk ngeroyok itu jagoannya Mas Seno untuk menangkan pertarungan. Kira-kira Mas Ferry, singkat saja, kira-kira bacaan dari Mas Ferry sendiri akankah ditolak atau diterima permohonan? Ada beberapa alasan menjelaskan bahwa no case soal Jakarta ini. Pertama, alasan Mas Mustafa barusan bahwa kalau argumentasinya itu karena partisipasi, sudah pasti MK tidak akan kabulkan menurut saya. Kedua, kalau kita bersandar kepada putusan MK terdahulu, bahwa MK tidak lumrah kemudian menerima argumentasi yang diajukan oleh kubu Ridho seperti ini. Akibatnya kalau MK kemudian menerima, sekali lagi persis seperti yang disampaikan Mas Adi, ini celah luar biasa. Bahkan mungkin kita akan mempertanyakan kenapa MK tidak mempertanyakan partisipasi orang ketika Pilpres. Nah, ini kan jadi problematika yang bisa menjadi jangka panjang untuk demokrasi kita. Oke, baik. Terima kasih, kita nantikan seperti apa hasilnya permohonan dari pihak Ridho, apakah diterima atau ditolak oleh MK. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita, dan pemirsa, hasil konsultasi Pilgub Jakarta memang sudah ditetapkan. Meski soal 1 putaran kita masih harus menunggu kepastian. Kalah menang sudah jadi bagian dari kompetisi, namun yang patut dicatat adalah kedewasaan berdemokrasi, berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan membangun Jakarta dan warganya harus tetap menjadi agenda utama siapapun gubernurnya. Saya Apni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.